Pandemi virus corona atau COVID-19 yang merebak di Indonesia sejak awal Maret 2020 kemarin telah memaksa pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan ekstra dalam rangka mencegah krisis kesehatan sekaligus juga krisis ekonomi yang mungkin terjadi ya. Dan untuk melakukan berbagai kebijakan tersebut tentu pemerintah membutuhkan anggaran dalam jumlah besar sehingga akhirnya Presiden Joko Widodo pun rela merombak APBN demi menghajar corona. Nah, seperti apakah perubahan anggaran pendapatan ataupun belanja negara di tahun 2020 ini, seberapa parah defisit yang harus ditanggung pemerintah dan bagaimana pemerintah menutup defisit tersebut, kita akan membahasnya bersama ya. Secara umum perubahan postur APBN 2020 ini sudah tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 yang baru saja diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, berdasarkan Perpres tersebut, pemerintah mengubah target pendapatan negaranya dari sebelumnya ada di angka 2.233,2 triliun rupiah menjadi hanya 78,% dari total ini atau hanya 1.760,8 triliun rupiah. Ini juga turun 10% dari realisasi pendapatan tahun 2019 tahun lalu. Dan dari total pendapatan 1.760 tersebut, penerimaan perpajakan ini ditargetkan mencapai 1.462,6 triliun rupiah atau minus 5,4%. Ini untuk penerimaan perpajakan karena pertumbuhan ekonominya juga turun ya. Ada perang harga minyak juga dan adanya insentif atau relaksasi pajak yang diberikan oleh pemerintah bagi dunia usaha termasuk pengurangan tarif PPh badan dari 25% dipangkas jadi 22% saja. Kemudian ada potensi juga ternyata penundaan PPh dividen. Ini akibat dari terbitnya Omnibus Law yang membuat perusahaan ataupun individu menahan diri membagi dividen tahun ini supaya bisa dibagikannya tahun depan dan PPh dividennya dibebaskan pada tahun depan. Jadi ada pengurangan dari penerimaan perpajakan. Sementara itu dari penerimaan bukan pajak atau PNBP-nya ini mencapai 297,8 triliun rupiah atau turun 26,5%. Ini diakibatkan oleh penerimaan migas turun juga seiring dengan menurunnya asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP serta turunnya juga penerimaan sumber daya alam non migas akibat harga acuan batubara yang juga tergerus. Nah, terakhir pendapatan negara ini juga bersumber dari penerimaan hibah. Ini angkanya tidak berubah ya, sekitar 499 miliar rupiah. Ini dari sisi pendapatan saja. Kita akan lihat dari sisi belanjanya seperti apa. Kalau tadi corona membuat pendapatan negara menurun, justru sebaliknya ini belanja negara kita karena corona akhirnya membengkak ya. Pemerintah bahkan mengubah jumlah belanja negaranya dari sebelumnya itu 2.540,4 triliun rupiah menjadi sebesar 2.613,8 triliun rupiah atau 102,9% ini dari rencana atau pagu awal. Nah, total belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang juga naik mencapai 1.851, triliun rupiah dan transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD biasa kita sebut sebesar 762,7 triliun rupiah. Nah, kalau kita bedah lebih lanjut lagi untuk belanja pemerintah pusatnya sendiri, ada beberapa kementerian lembaga yang dipotong, ada juga yang ditambah ya. Yang anggarannya dipotong paling banyak, ini menarik, ternyata adalah Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu turun atau tergerus 94% ya menjadi hanya 2,5 triliun rupiah. Tapi ternyata itu sepertinya dialihkan begitu ya, karena kementerian yang mendapatkan tambahan anggaran paling besar justru ini berkaitan juga dengan Kemenristek, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Naiknya juga hampir sama, yaitu 94,8%. Ini dikatakan ada yang bilang bahwa ini diakibatkan Dikti yang tadinya masuk di Kemenristek itu kemudian dialihkan ke Kemendikbud ya, dan diikuti oleh Kementerian Kesehatan ini juga naik ternyata 33,36% menjadi 76,5 triliun rupiah. Nah, dalam menyusun belanja negara ini pemerintah itu melakukan refocusing kemudian realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 yang kemudian menimbulkan ada beberapa penghematan belanja negara di berbagai pos ya. Kemudian pemerintah juga menambah belanja khusus ini untuk penanganan COVID-19
COVID-19, baik untuk dana kesehatan, mulai dari pemenuhan alat kesehatan, sampai insentif bagi tenaga medis, kemudian untuk program jaring pengaman sosial juga yang berisi berbagai stimulus untuk masyarakat yang kurang mampu, sampai juga kedukungan dunia usaha supaya bisa bertahan di tengah krisis corona ini ya. Nah, mengingat tingginya belanja negara ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan tengah mengkaji saat ini bersama Presiden Jokowi apakah sebaiknya pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS juga dipotong atau bahkan dihilangkan. Tapi keputusan ini tentu harus benar-benar dipikirkan ya dampaknya. Jangan sampai justru dikhawatirkan konsumsi rumah tangga yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi kita menurun akibat THR dan gaji ke-13 PNS yang tidak dibayarkan. Itu dari sisi belanja negaranya. Nah, dengan menurunnya pendapatan, kemudian meningkatnya belanja negara, otomatis kalau kita hitung-hitungan gitu ya, pendapatan dikurangi dengan belanjanya itu akan mengalami defisit yang lebih besar APBN. Bahkan defisitnya ini mencapai 852,9 triliun rupiah atau setara dengan 5,07% dari PDB-nya. Ini lebih besar dari target sebelumnya yang hanya 307,2 triliun rupiah atau hanya 1,76% PDB. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia mengalami defisit APBN di atas 3% dari PDB. Nah, untuk menutupi defisit ini, dari mana uangnya? Pemerintah itu akan menggunakan pembiayaan melalui dua, yaitu ada yang utang sifatnya, kemudian ada juga yang non-utang ya. Pembiayaan dari utang itu akhirnya meningkat juga 654 triliun, peningkatannya menyentuh 1.000 triliun atau lebih tepatnya 1.006,4 triliun rupiah. Nah, ini nanti akan diutamakan untuk penerbitan surat utang atau surat berharga negara SBN baik di pasar domestik ataupun global. Dan Sri Mulyani ini sempat menyebut juga bahwa selama masa pandemi ini ternyata Indonesia sudah menerbitkan surat utang dengan denominasi dolar. Ada 3 jenis surat utang yang diterbitkan dengan tenor terpanjangnya mencapai 50 tahun dan nilainya mencapai 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah jumlah terbesar ya, jumlah penerbitan terbesar yang pernah diterbitkan oleh Indonesia dalam dolar sepanjang sejarah. Dan Indonesia juga menjadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond sejak pandemik COVID-19 terjadi. Kemudian selain surat utang tersebut, ada juga yang baru lagi, ini khusus pandemi, di masa pandemi, yaitu pandemic bond yang nilainya nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Kemudian pemerintah juga tetap berencana menarik pinjaman luar negeri ataupun dalam negeri. Itu untuk sumber pembiayaan yang utang tadi ya. Sementara sumber pembiayaan non utangnya itu akan berasal dari pemanfaatan saldo anggaran lebih atau SAL, pos dana abadi pemerintah, dan dana yang bersumber dari badan layanan umum. Jadi semuanya sudah diperkirakan oleh pemerintah worst case-nya seperti apa untuk menghadapi corona ini, dan itu adalah asumsi-asumsi atau outlook APBN yang akan terus berubah, akan terus dievaluasi oleh pemerintah setiap bulannya sesuai dengan perkembangan corona.